Sahabat engineering yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita lanjutkan training HVAC dalam materi psikometrik diagram. Skema sistem di depan sudah kita lihat dalam materi sebelumnya. Ini adalah cooling coil yang dipasang di dalam AHU yang berfungsi untuk menurunkan kadar air di udara. Kemudian ini adalah pemanas di dalam AHU yang berfungsi untuk menghangatkan dan menyesuaikan temperatur dan humidity sesuai dengan standar ruangan. Sekarang kita mulai ke dalam materi psikometrik diagram. Psikometrik diagram adalah grafik yang menggambarkan atau menampilkan sifat fisik dan termal kelembapan udara dalam bentuk grafik. Psikometrik diagram digunakan untuk membantu dalam mendesain dan mengendalikan temperatur dan kelembapan ruangan dalam sistem HVAC. Grafik psikometri menggambarkan berbagai sifat seperti wet bulb temperatur atau temperatur bola basah, dry bulb temperatur, temperatur bola kering, entalpi, rasio kelembapan, kelembapan relatif, dan volume spesifik dari kelembapan udara. Kelembapan udara didefinisikan sebagai campuran udara dan air. Kelembapan udara pada grafik psikometrik berkisar dari udara kering hingga udara jenuh. Kita sekarang memasukin pengertian apa itu wet bulb temperatur dan dry bulb temperatur. Sahabat engineering, foto di depan ini biasa ada di dalam rumah di negara dengan 4 musim. Demikian juga alat ini saya gunakan ketika saya 1 tahun tinggal di Jepang, yang ditempelkan di dinding ruangan untuk mengetahui temperatur basah, temperatur basah, temperatur kering, kemudian mengetahui humidity udara ruangan kita. Namanya alat ini adalah wet and dry bulb hygrometer, yaitu ini ada air raksa seperti termometer yang dulu biasa kita gunakan, yang dipasang di ketiak ketika mengukur temperatur suhu tubuh kita. Ada 2 gelas kaca temperatur
Yang kiri ini adalah mengukur temperatur udara kering. Yang sebelah kanan mengukur temperatur udara basah. Di bawah masing-masing kaca air raksa ini ada semacam bentuk bola. Untuk bola kering, dia berhubungan langsung dengan udara ruangan. Sementara untuk bola basah, itu bolanya dibungkus dengan kain katun yang dihubungkan dengan kontainer air. Jadi di sini ada tandon air yang mana kain katun tersebut tercelup di dalam kontainer air ini, sehingga dia selalu membasahi bola air raksa di sisi ukur temperatur bola basah. Nah, ini begitu konstruksinya. Satu, mengukur udara kering ruangan, yaitu udara ruangan. Yang kedua adalah mengukur kain katun basah. Dari situ nanti kita mengkonversi ke humidity ruangan. Oke, coba kita lanjutkan. Untuk memahami lebih lanjut mengenai temperatur bola basah dan temperatur udara kering, saya ada pertanyaan untuk memudahkan pemahaman, yaitu ketika udara makin lembab, bagaimana perbedaan temperatur basah dan temperatur kering? Pertanyaannya adalah, ketika udara itu makin lembab, temperatur udara kering dan temperatur udara basahnya perbedaannya makin banyak atau makin sedikit? Silakan sahabat engineering berpikir sejenak, saya tunggu. Ya, ketika udara makin lembab, perbedaan temperatur bola basah dan bola keringnya makin mendekat atau makin menjauh. Oke, apapun jawaban sahabat engineering sekalian, kalau udara makin basah, ambillah titik ekstrim, udara di dalam ruangan kita itu basah jenuh, maka udara di dalam ruangan kita akan sama dengan kain katun yang basah. Artinya, makin lembab udara ruangan kita, perbedaan antara temperatur basah dan temperatur kering akan semakin sedikit. Betul bukan? Oke, kalau memang masih belum yakin, nanti kita ulangi sedikit lagi. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada konversi humidity. Ini yang atas ini adalah angka dari temperatur udara bola kering dikurangi temperatur udara bola basah. Jadi perbedaannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, 4, dan seterusnya sampai 10 di dalam tabel ini. Yang di sudut kiri atas itu menggambarkan pada waktu temperatur bola keringnya 10 derajat Celcius,
ya 10 derajat Celcius. Kemudian temperatur bola basahnya 11 derajat Celcius, maka perbedaan temperatur udara kering dan udara basahnya adalah 1. Maka dari tabel ini ditemukan humidity udara ruangan kita adalah 88%. Misalnya kita lihat yang pojok kanan atas. Pada waktu temperatur udara kering kita 10 derajat, kemudian temperatur udara basah kita adalah 1 derajat, artinya 10 dikurangi 1, 10 dikurangi 1, udara kering dikurangi udara basah, temperatur udara kering dikurangi temperatur udara basah, nilainya 9. Jadi pada waktu temperatur udara kering 10 derajat Celcius dan temperatur udara basah 1 derajat Celcius, humidity-nya adalah 6%. Artinya makin kering, bukan? Perbedaannya makin jauh, maka humidity-nya makin kering. Perbedaannya makin sedikit, humidity-nya makin basah. Itu sahabat engineering, sederhana bukan? Tentunya sangat sederhana kalau kita mau belajar. Tapi sayangnya kadang-kadang sahabat engineering itu begitu melihat angka-angka yang rumit dan grafik yang kelihatan rumit, sebelum belajar itu persepsinya sudah ruwet duluan. Tapi kali ini saya akan terangkan dengan sangat-sangat sederhana sehingga sahabat engineering sekalian bisa memahami dengan mudah. Baiklah, kita lanjutkan. Ini adalah grafik psikometrik yang sangat umum digunakan oleh para desainer dan engineer sistem HVAC. Ini saya ambil yang standar internasional karena ada standar yang lain, yaitu temperatur dengan satuan derajat Celcius dan kadar air dengan satuan gram per kilogram. Coba kita lanjutkan. Yang di garis horizontal bawah itu menggambarkan angka-angka temperatur dalam derajat Celcius. Artinya garis vertikal ke atas itu menggambarkan temperatur yang sama. Angkanya makin ke kanan makin besar, artinya makin ke kanan temperaturnya makin tinggi. Oke, kita lanjutkan. Angka yang di sebelah kanan itu menggambarkan kadar air di dalam setiap kilogram udara kering. Artinya di garis horizontal ini menggambarkan kadar air yang sama. Makin ke bawah kadar airnya makin sedikit, makin naik ke atas kadar airnya makin tinggi. Oke, ingat ya, satuannya adalah gram air di dalam 1 kilogram udara kering. Kita lanjut. Yang garis melengkung dari kiri bawah melengkung ke kanan atas
Ini menggambarkan relative humidity atau RH atau kelembaban relatif. Makin di bawah kelembabannya makin kering, makin ke atas kelembabannya makin tinggi. Ini sejalan dengan moisture content. Makin di bawah kadar airnya makin sedikit, makin naik kadar airnya makin tinggi. Jadi RH di garis lengkung yang bawah ini misalnya 10, di atasnya lagi 20, di atasnya lagi 30, atasnya lagi 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 artinya udara jenuh. Udaranya sudah berbentuk air semua, artinya mengembun. Udara dengan humidity 100 itu artinya air yang ada di dalam udara itu sudah membentuk titik embun, membentuk titik-titik air. Oke, sahabat engineering, kita lanjutkan. Oke, di dalam materi sebelumnya saya ambilkan contoh standar temperatur dan humidity ruangan steril yang secara garis tengah udara ruang steril itu temperaturnya 21 derajat Celcius dan humidity-nya 50 derajat Celcius, humidity-nya 50%. Itu akan kita jadikan sebagai contoh di dalam pembahasan psikometrik saat ini. Ini saya tarik ke atas garis merah. Ini menggambarkan temperatur 21 derajat Celcius. Dari bawah lurus ke atas, ini temperaturnya sama 21 derajat Celcius. Kemudian kita cari titik pertemuan antara temperatur 21 derajat Celcius dengan humidity 50%. Ini 10, 20, 30, 40, 50. Ini adalah humidity 50%. Maka ketemulah pertemuan antara temperatur 21 derajat Celcius dengan humidity 50% itu di bulatan berwarna biru ini. Di sini kita menemukan titik kadar air di udara, yaitu dengan cara menarik garis horizontal ke kanan. Jadi kalau kita tarik garis ke kanan dari titik pertemuan temperatur dan humidity akan ditemukan angka di sisi kanan sini, yaitu ketemu 7,76 gram air per kilogram udara kering. Oke, sahabat engineering, silakan dipahami sebentar. Saya ulangi. Kita ukur temperatur ruangan dan humidity ruangan. Kita lihat grafik psikometrik. Kita akan menemukan berapa kadar air udara di dalam ruangan tersebut untuk mengendalikan temperatur dan humidity kita. Kita lanjutkan. Dari garis yang horizontal tadi kita tarik ke kiri sampai mentok, ketemu
di humidity 100%. Artinya humidity 100% adalah uap air di udara mengembun. Saya kasih simbol bulatan merah. Bulatan merah ini disebut temperatur dew point, yaitu temperatur di mana uap air di udara mulai mengembun. Pada temperatur 21 derajat Celcius dan humidity 50%, ketemu temperatur dew point-nya sekitar 10 derajat Celcius sekian. Nanti kita lihat dengan kalkulator ya. Oke, tadi sudah kita temukan moisture content 7,763 gram air per kilogram udara kering. Oke, ini ya garisnya ya. Ini garis yang sudah kita temukan tadi dari temperatur dan humidity yang diketahui. Pada waktu temperatur kita turunkan, yaitu dengan menggeser titik biru ke kiri, makin dingin atau makin ke kiri, humidity makin besar sampai akhirnya mencapai titik jenuh pada temperatur 10, sekian. Demikian juga kalau temperatur kita tarik ke kanan atau artinya udara kita panaskan, maka humidity makin temperaturnya ke kanan, humidity-nya makin rendah atau makin kering. Oke. Saya kira sahabat engineering sekalian sedikit banyak sudah mulai memahami. Kalaupun belum paham tidak apa-apa, nanti dipelajari lagi. Kalau masih kurang jelas juga silakan DM saya langsung. Moisture content 7,763 gram air per kilogram udara kering. Grafik ini saya berikan gambaran pada waktu temperatur 21 derajat, humidity 50%. Pada waktu temperatur di sini 21 derajat Celcius, humidity 50%, maka kalau kita tarik ke kiri, artinya udara ruangan kita dinginkan, humidity-nya akan naik. Ambil contoh, ini 21, 20. Oke, sorry temperaturnya nggak kelihatan. Yang penting secara prinsip teman-teman sudah mengetahui. Nanti bisa praktek sendiri, download sendiri grafik psikometrik yang standar internasional dari Mbah Google. Kita lanjutkan. Kalkulator humidity. Selain menggunakan grafik, kita juga bisa menggunakan kalkulator online untuk menemukan humidity dari temperatur dan humidity untuk menemukan kadar air dari temperatur dan humidity yang kita ketahui. Ini saya screenshot dari kalkulator humidity. Yang pertama kita masukkan temperatur 21 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan humidity 50%. Didapatkan hasilnya dew atau frost point temperatur, yaitu temperatur titik pengembunan. Air di udara pada temperatur 21 derajat Celcius dan humidity 50% akan mengembun pada temperatur
10,1948 derajat Celcius. Yang kedua, dari kalkulator juga ketemu kadar air. Di sini dikasih nama mixing ratio. Kadar airnya adalah 7,763 gram air per kilogram udara kering. Jadi campuran antara udara dan airnya adalah 1 kilogram udara mengandung 7,763 gram air. Kesimpulan suhu udaranya saya ambil pada temperatur 21 derajat Celcius, humidity 50%, water contentnya adalah 7,763 gram air per kilogram udara kering. Temperatur dew point yaitu temperatur titik pengembunannya 10,195 derajat Celcius. Wet bulb temperatur 14,669 derajat Celcius. Apa maknanya dari data psikometrik tersebut? Untuk mendapatkan udara ruangan dengan temperatur 21 derajat Celcius dan RH 50%, maka udara harus diturunkan temperaturnya pada temperatur 10,195 derajat Celcius. Dengan cara dilewatkan cooling coil. Maka akan terjadi pengembunan sehingga menurunkan kadar air di udara. Temperatur udara basah setelah melewati cooling coil. Temperatur udara basah setelah melewati cooling coil menjadi 14,695 derajat Celcius. Perlu dipasang sensor monitoring untuk temperatur udara basah ini untuk melihat kondisi cooling coil masih bersih atau sudah kotor. Atau juga mungkin temperatur dari air chillernya kurang dingin atau sudah cukup. Sahabat engineering, memang singkat materi kali ini, tapi saya berharap sahabat engineering sekalian bisa sedikit punya gambaran sehingga bisa belajar sendiri lebih lanjut. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.